Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan masuk materi terakhir ya, KD terakhir, yaitu integral fungsi aljabar pada semester 2 ini. Nah, itu pertanda bahwa tidak lama lagi kita akan melakukan penilaian akhir semester atau PAS, di mana syarat untuk dapat mengikuti PAS itu sendiri adalah semua peserta didik harus sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama satu semester ini. Jadi bila ada yang satu saja yang tidak dikerjakan, maka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian akhir semester. Ya, oke. Kita masuk materi. Hari ini kita akan membahas integral. Nah, integral itu sendiri ada dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nanti di penjelasan ini, di slide ini akan dijelaskan apa perbedaan dari integral tak tentu dan integral tentu. Nah, kalian lihat gambar ini adalah gambar bongkar muatan barang di pelabuhan. Nah, dari kegiatan pada gambar ini dilihat bahwa membongkar muatan dari kapal dan memuat kembali pada kendaraan angkut, ya, yaitu di situ ada truk. Jadi membongkar muatan dari kapal kemudian dimuat kembali, ya. Nah, jadi membongkar ini adalah lawan dari memuat. Gitu. Nah, dalam matematika juga ada hal yang saling berkebalikan. Misal, penjumlahan kebalikan dari pengurangan, atau pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Kuadrat bilangan itu adalah kebalikan dari penarikan akar. Nah, begitu pula dengan materi kita hari ini, yaitu integral. Nah, integral itu adalah kebalikan dari materi kita minggu lalu, yaitu turunan. Jadi, integral ini karena kebalikan dari turunan bisa dikatakan bahwa integral itu sebagai anti turunan. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada hubungan fungsi dan turunan fungsi. Di sini ada fungsi Y sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 6. Kemudian ada 2x pangkat 5 ditambah 5, ada 2x pangkat 5 ditambah 9. Jika fungsi-fungsi ini kita turunkan, maka akan menghasilkan 2x pangkat 5 ditambah 6. Kalau kita turunkan maka akan menjadi 10x pangkat 4. Dari mana Ibu ulang penjelasan minggu lalu bahwa yang namanya turunan, pangkatnya diturunkan, kemudian pangkatnya setelah diturunkan kita kurang. Jadi kita turunkan pangkatnya 2 kali 5 itu 10, 5 kurang 1 dapatnya 4. Jika konstanta diturunkan maka menghasilkan 0. Ya, makanya di sini turunannya adalah 10x pangkat 4. Begitu juga dengan 2x pangkat 5 ditambah 5. Kalau diturunkan juga dapatnya 10x pangkat 4. Dan yang terakhir 2x pangkat 5 ditambah 10 jika diturunkan juga akan menghasilkan 10x pangkat 4. Nah, bisa dikatakan gitu ya, bahwa karena tadi dibilang integral itu adalah kebalikan dari turunan. Nah, jadi kalau ini turunan tambah C ini adalah konstanta ya, maka akan menghasilkan fx. Nah, inilah mau berapapun konstantanya gitu ya, kalau diturunkan pasti tetap sama. Oke? Nah, dengan mengamati tabel bisa kita lihat bahwa integral gitu ya, ax pangkat n dx hasilnya adalah a per n ditambah 1 berpangkat x a per n tambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah konstanta. Jadi
jika hasil dari turunan kita integralkan, maka akan menghasilkan fungsi yang hasil turunan tadi. Oke. Nah, kita buktikan contoh nih. Nah, kita ambil turunan yang ini ya. Kita ambil ini, kita akan integralkan karena kita mau buktikan apakah benar bahwa integral itu adalah kebalikan dari turunan. Jadi kita ambil. Nah, ini adalah lambang dari integral ya. Gitu. Jadi integral 10x dx kita integralkan sesuai dengan rumus ya. A-nya itu adalah 10. Nah, di sini ada pangkatnya. Pangkatnya adalah 4, jadi n tambah 1 berarti 4 tambah 1. Ini juga n tambah 1, 4 tambah 1. Maka hasilnya adalah 10/5 x pangkat 5 ditambah c. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 5 ditambah c. Sama kan? C adalah konstanta. Ya, berapapun konstantanya di sini, tetap dia akan jadi 10x pangkat 4. Itu dia. Jadi, beberapa fungsi yang berbeda memiliki turunan yang sama, ya. Dapat dikatakan bahwa antiturunan dari fx itu 10x pangkat 4 adalah 2x pangkat 5 ditambah c. Jadi semua antiturunan dari fx dinotasikan dengan ini ya, notasinya integral. Jadi integral terhadap x, integral terhadap 10x pangkat 4 dx adalah 2x pangkat 5 ditambah c. Kita lanjut. Integral tak tentu. Nah, di sini ada integral 4 dx. Nah, kan kalau 4 aja itu artinya pangkat dari x itu adalah 0. Makanya kita 0 ya. Pangkatnya 4 ini adalah 0. X ini, pangkatnya X di sini adalah 0 gitu. Makanya 0 ditambah 1 dapat 1, jadi 4x tambah C. Jadi kalau konstanta kita integralkan, maka dia akan menghasilkan konstanta dikalikan dengan variabel ya. Tuh. Jadi kalau misalkan di sini dt ya berarti di sini 4t. Kalau di sini dy berarti di sini 4y begitu. Oke, sekarang integral 4x dx. Nah, ini kan pangkatnya 1 nih ya. Jadi kita tambahkan, dapatlah 4/2 x pangkat 2 ditambah c. 4 bagi 2 itu dapatnya 2. Jadi 2x pangkat 2 tambah c. Oke, kita lanjut. Bagaimana jika integral dari 1/x pangkat 4 dx? Kalau gini kan modelnya agak susah ya. Nah, kalau dia seperti ini, kita ubah dulu jadi berpangkat negatif. X-nya jadi pangkat negatif. Nah, dapat dari mana? Nah, tuh, jadi 4, ini pangkat positifnya, kita jadikan dia pangkat negatif. Gitu, jadi dia X pangkat negatif 4. Kita selesaikan. Negatif 4 ya. Nah, dapatnya dari pangkatnya sesuai rumusnya. Nah, negatif 4 tambah 1 itu negatif 3. Jadilah ini. Nah, bisa kita turunkan. Nah, kita kembalikan dia ke bentuk soal. Jadi yang tadi pangkatnya negatif kita ubah jadi pangkat positif. Tapi kalau sampai di sini aja itu sudah benar. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika integralnya bentuknya akar? Jadi kita ubah juga dia ke bentuk pangkat. Nah, jadi integral x pangkat 4/3. Dari mana 4/3? Kita cek angka 4-nya dari pangkat si x. Jadi kalau dianya 1 ya tulis 1. Tuh. Kalau 2 ya 2. Nah, pangkat per 3-nya dari mana? 3-nya dari besar
akarnya. Jadi kalau misalkan di situ akar X pangkat 2, misal akar X pangkat 4 ya, berarti di sini nilainya 2 ya. Sudah bentuk berpangkat pecahan, kita integralkan dengan rumus yang ini. Karena di sini A-nya 1 ya, kan 1 tuh. Jadi 1/4 tambah 3. Dari mana 4/3? Dari pangkatnya, nih pangkat. Ini pangkat ya 4/3, makanya sini 4/3, sini 4/3. C. Jadinya seperti ini. Nah, dari mana 3/3? Dari penyebut. Kalau penyebutnya 5, berarti di sini 5/5 untuk menggampangkan. Atau bisa juga di sini 1 kan 3 kali 1, 3. 4 tambah 3, 7. Boleh juga seperti itu. Nah, dapatnya 7/3 X pangkat 7/3 tambah C. Tapi kalau begini kan terlihat agak susah ya. Jadi kita sederhanakan. Nah, operasi pembagian kita ubah jadi operasi kali. Karena pembagian tadi kita ubah jadi kali, maka nah yang 7/3 ini juga berubah jadi 3/7. Jadi 3/7 X pangkat 7/3. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, inilah integral tak tentu dari mana? Yang konstanta ini kan nggak tentu nih nilai konstantanya berapa. Bisa 5, bisa negatif 5, bisa 10. Makanya dikatakan sebagai integral tak tentu. Oke, sekarang kita masuk ke integral tentu. Nah, di sini ada. Yang membedakan adalah jika integral tentu itu memiliki batas. Jadi ada batas bawah dan ada batas atas. Di mana nanti kita substitusikan batas atas dikurang dengan batas bawah. Nah, fx itu adalah fungsi hasil integral. Kemudian fb adalah nilai fungsi fx untuk x sama dengan b, jadi disubstitusikan. Kemudian nanti juga nilai fungsi yang sudah diturunkan, sudah diintegralkan itu kita ganti juga nilainya dengan a. Nah, fungsi bawah, fungsi a itu adalah batas bawah, b adalah batas atas. Oke, kita ambil contoh 1. Integral dengan batas 1 sampai 2 ya. Dengan fungsi x, ya, integral dari x pangkat 3 dx dengan batasan 1 sampai 2. Nah, kita integralkan dulu yang x pangkat 3-nya. Integralkan terhadap dx. Ya, nah, karena pangkatnya 3, jadi sini 3 tambah 1 juga 3 tambah 1, jadinya 1/4 X tambah C. Nah, sini ada batasnya. Batas bawah, batas atas. Kita sudah jadi hasil integralnya, kita masukkan. Kita substitusikan X, kita ganti X jadi 2. Jadi jangan 1, tapi yang batas atas dulu. Jadi 1/4 X pangkat 4, X-nya ini kita ganti jadi 2. Nah, maka 1/4 dikali 2 pangkat 4 ditambah C dikurang ya, dikurang. Nah, kita masukkan lagi. Yang ini kita ganti tapi X-nya jadi 1. Nah, ya kan? 2 pangkat 4 dapat 16 kali 1, 16 bagi 4. Nah, ini 1 pangkat 4 kan 1 kali 1, 1/4 negatif, positif, negatif. Negatif, positif, negatif. Jadi C kurang C, C-nya 0. Jadi tinggal 16 dikurang 1 dapatnya 15. 4-nya kan sama penyebutnya ya. Jadi 15/4. Atau kita buat pecahan campuran jadi 3/4. Nah, ini yang membedakan. Kalau integral tak tentu tadi kan C-nya ada ya konstantanya. Gitu. Kalau ini sudah jelas angkanya. Gitu. Tidak. Oke, lanjut ya. Contoh satu lagi. Ini ada integral dari fungsi 2x ditambah 3x pangkat 2 dx dengan batasan 0 sampai 1. Kita integralkan ya.
2/1 tambah 1 karena pangkatnya X-nya 1, kemudian 3/2 tambah 1 karena pangkatnya 2. Nah, jadilah 2/2 X pangkat 2 ditambah 3/3 X pangkat 3. 2 bagi 2 1, jadi tinggal X pangkat 2. 3/3 itu juga 1 ya, jadi tinggal X pangkat 3. Kita substitusikan. Ini setiap ada X kita ganti jadi 1, jadilah ini. Kemudian setiap X yang ada ini kita ganti jadi 0. Nah, maka hasilnya adalah 2. Gitu. Oke, sampai di sini. Jika masih ada yang kurang, boleh ditanyakan ya. Kembali lagi boleh dengan kita diskusinya di grup, di grup ataupun WA pribadi dengan ibu. Oke, sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat dan semoga kita tetap sehat walafiat sampai kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan ya, karena ini pertemuan kita di Ramadan terakhir tahun ini. Jadi mudahan kita sehat-sehat, panjang umur, ketemu lagi sampai kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.